Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asa rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, qala man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah mendapatkan ridha-Nya. Berbicara tentang cinta, salah seorang pepatah Arab pernah berkata, al-hayatu bila hubbin kal-laili bila nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bulan. Apa artinya? Hidup yang kita jalani tidak akan sempurna, tidak akan indah bila tidak ditaburi dengan butiran-butiran cinta. Begitu banyak sejarah cinta yang telah mewarnai permukaan bumi ini, yang diawali oleh percintaannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kemudian bersambung terus menerus berjalannya cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam bersama Siti Zulaikha. Dan akhirnya percintaan para nabi diakhiri oleh percintaan yang sangat indah, yaitu percintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijatul Kubra. Namun saudaraku, hasrat dan maksud pada Jumat yang berbahagia ini bukanlah kita mencari cintanya manusia, akan tetapi kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang dicintai oleh Allah? Maka pertanyaan itu terjawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Beliau berkata dalam kitabnya, ada beberapa golongan yang Allah cintai. Yang pertama, golongan hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah. Hamba Allah yang rela terus-menerus istighfar kepada Allah. Hamba Allah yang terus-menerus muhasabah diri kepada Allah. Hamba Allah yang terus-menerus berlinang air mata dalam sujudnya, dalam tahajudnya. Itulah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Pula dalam hadis qudsi, Allah pernah berkata, inni la ahammu bi'adabi ibadi. Apa kata Allah? Kadang-kadang aku muak terhadap tingkah laku manusia. Aku pengen turunkan azab kepada mereka. Akan tetapi, lihat kata Allah, akan tetapi dikarenakan masih ada manusia-manusia yang pada tengah malam istighfar kepadaku, mengharap pengampunanku, berlinang air mata mengharap akan diampuni dosanya, melihat bayi-bayi menyusui, melihat
binatang-binatang ternak melata menjadi makanan untuk dirinya dan untuk anaknya. Itu yang membuat aku tidak marah lagi, kata Allah. Aku pengen marah tidak jadi, aku tadi kembali murkaku. Maka perhatikan hadis ini. Ada yang meredamkan murka Allah. Allah pengen marah, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang di tengah malam mengharap pengampunan Allah, beristighfar kepada Allah. Itulah sebabnya Allah tidak membinasakan kita. Kita berhutang budi terhadap orang-orang tersebut. Allah tarik kembali murkanya. Tapi ingat hakikat manusia. Oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, setiap cucu-cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Dan ingat, dosa itu merupakan sinyal mengundang murka Allah. Jadi apa solusinya? Oleh Rasulullah meneruskan hadisnya, wa khairu khati'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang merasa telah melakukan kesalahan, at-tawwabun, dia segera bertobat kepada Allah. Karena itu Allah nyatakan, Allah cinta kepada hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbul tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sehingga menjadi doa kita, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjaga kesucian taubatnya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dulu juga Nabi Adam pernah melakukan kesalahan bersama istrinya, memakan buah kurma di dalam surga. Beliau sadar bahwa itu kesalahan dan beliau cepat bertobat kepada Allah, cepat muhasabah diri kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, kami termasuk orang-orang yang celaka. Pula Nabi Yunus alaihissalam juga pernah melakukan dosa sehingga ditelan oleh seekor ikan. Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, sadar bahwa atas kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falaula innahu kana musabbihin. Maka jikalau Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, maka Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan selama-lamanya hingga akhir kiamat. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah kita itu Tuhan penuh rahmat, Tuhan penuh cinta. Lihat kata-kata Allah, hai manusia, aku tahu dosamu itu besar, tapi coba kau lihat pengampunanku lebih besar. Hai manusia, aku tahu dosamu itu banyak, tapi coba kau lihat rahmatku lebih luas. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini manusia. Itu kata Allah. Oleh karena itu yang membuat kita optimis bahwa Allah itu penuh rahmat, Allah itu ramah, Allah itu penuh cinta. Oleh karena itu, wahai insan, jadilah kita
selaku insan yang diciptakan oleh Allah. Berbuat salah itu merupakan hakikat manusia. Dan ketika sadar, langsung bertobat kepada Allah, itu merupakan salah satu pilihan yang dapat membawa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah mendapatkan ridha-Nya. Mungkin sekian nasihat singkat Jumat yang bisa disampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Mari sama-sama kita masuk dalam rukun 2 al-khutbah supaya salat Jumat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.